Kekuatan kami, perlindungan kami, perisai kami. Sebentar lagi kamu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarkan kebenaran firman-Mu memerdekakan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya bagikan kebenaran firman Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Mazmur 92. Saya bacakan Mazmur 92 ayatnya yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Menarik sekali ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Berapa banyak kita menjadi orang-orang yang merupakan penggembara rohani. Orang-orang yang lari daripada rencana Tuhan. Kita menggembara ke satu gereja, ke gereja yang lain, persekutuan doa satu ke persekutuan doa yang lain, untuk menemukan sesuatu yang kita inginkan. Tidak tahukah Anda, pohon-pohon yang dicangkok terus-menerus akan berakibat sangat fatal. Pohon itu tidak akan bisa bertahan hidup. Sesuatu yang menarik apabila kalau kita ditanam dengan sungguh-sungguh di bait Tuhan. Tuhan menjanjikan kita akan bertunas di pelatarannya. Dan pada masa tua mereka masih berbuah, gemuk dan segar. Berapa banyak ketika kita menghadiri KKR, begitu banyak ribuan anak-anak muda maju ke depan. Berlutut, memohon pengampunan Tuhan. Tetapi seiring dengan waktu semuanya menjadi hilang dan sia-sia. Seiring dengan waktu apinya sudah mulai meredup. Mengapa demikian? Karena mereka tidak ditanam di dalam bait Tuhan. Mereka tidak menikmati apa yang menjadi bagian di dalam perjanjian Tuhan. Mereka hanya mencari apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sebut dengan kebenaran. Hari-hari ini menyedihkan sekali. Orang berbuat benar dan salah itu ditentukan oleh sebuah opini. Bukan sebuah kebenaran yang betul-betul mutlak. Seorang penjahat bisa menjadi superhero. Seorang superhero pun bisa menjadi seorang penjahat. Semuanya karena KDRT. Kepo dalam rumah tangga. Semuanya karena segala sesuatunya dinilai dengan pemahaman sendiri, pengertian sendiri, pengetahuan sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk melihat siapa diri kita sebenarnya gampang dan mudah. Pernah tahu ada artikel-artikel yang tiba-tiba ada gambar singa dan di belakangnya pohon. Lalu artikel itu berbicara, kalau kamu melihat singa duluan, artinya kamu adalah seorang yang ekstrovert, seorang yang suka berpetualang. Kalau engkau melihat pohon duluan, maka kamu sebenarnya adalah seorang tukang kebun. Mungkin seperti itu bicaranya. Tetapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang tes-tes psikologi itu ada kaitannya dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Anda melihat seseorang, anak kecil usia 8 sampai 9 tahun, dibawain tasnya untuk naik ke tangga. Pikiran Anda bagaimana? Pikiran orang yang sehat pasti akan berbicara seperti ini.
sakit apa ya anaknya? Kasihan ya. Pasti ada sesuatu di tulang punggungnya. Sehingga kok sampai tasnya itu perlu dibawa ke tangga. Tetapi pikiran orang yang sakit hati, dia akan berbicara, CNHE ya. Kok dibawain tangga? Pesuruh apa? Hah? Pesuruh apa? Dia bayar berapa sih kok dapat fasilitas lebih? Lihat, cara pandang kita menentukan isi hati kita. Ketika dulu saya belum bertobat, cara pandang saya kepada banyak hal itu selalu salah. Selalu tidak sabaran. Ada orang antri di pom bensin lama, saya langsung bel, tin. Ini gimana sih? Nggak bisa nyetir apa? Otak saya didesain untuk melawan. Otak saya didesain untuk mencela. Kenapa? Karena hati saya penuh dengan kepahitan. Dan ketika hati saya penuh dengan kepahitan, maka semua yang saya pikirkan adalah pahit-pahit semata. Satu kali saya mengebel orang. Lama sekali orang itu di jalan. Betul-betul lama sekali di jalan. Di gang yang sempit itu, saya harus menunggu kurang lebih 10 menit. Darah muda saya yang waktu itu memang sangat muda, mendidih. 100 derajat Celcius. Pokoknya marah sekali. Saya tiba-tiba banting mobil saya waktu masih kuliah. Banting mobil saya, bercepat-cepat turun dan mau menegur supir itu. Kenapa kamu lakukan demikian? Tetapi ketika saya mau marah dan mengumpat dan memaki, tiba-tiba saya melihat sebuah pemandangan. Ada seorang tua yang diberikan pompa pernafasan dan kondisinya sangat-sangat darurat. Ketika itu juga saya diliputi rasa bersalah yang hebat. Waktu dulu saya pemberita firman, walaupun kecil-kecilan. Kenapa hati saya begitu busuknya di hadapan Tuhan? Saya bisa memilih untuk berputar dan itu jauh lebih cepat daripada dengan kengototan saya, mobil itu harus pergi. Padahal ketika saya cek di dalamnya, orang itu sedang emergency. Seringkali kita melihat enaknya ya. Ada seorang anak kecil. Kemarin minta didoakan di Healing from Heaven. Dia terkena cancer. Dan akhirnya meninggal dunia. Hati saya sedih. Seringkali kita melihat sekilas. Anak itu sehat loh ya. Kok bisa sih? Gak salah ya dokternya. Opini-opini awal itu begitu menyakitkan orang yang mendengarnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di baliknya. Dan kita tidak perlu tahu apa yang terjadi di sebaliknya. Karena yang penting Tuhan merindukan hidup kita semakin lama karakter kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Karena itulah Tuhan mati buat dosa-dosa dan pelanggaran kita. Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bukankah lagu sekolah minggu berkata, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Mungkin yang gak pernah merendahkan hati, gak pernah ke sekolah minggu. Oleh karena itu mungkin suatu saat ibadah umum akan diganti dengan ibadah sekolah minggu. Karena apa? Anak sekolah minggu tahu apa yang harus dia lakukan. Kadang kita harus betul-betul hati-hati dengan respon hati kita. Respon hati kita yang pertama kali menentukan siapa kita. Dan kemarin kejadian berulang. Kebetulan saya harus membeli bahan bakar.
Dan di depan saya ada satu sepeda motor yang begitu lama membayar. Tetapi respon saya terkejut sekali. Tuhan ingatkan kejadian puluhan tahun yang lalu yang saya marah-marah di dalam hati. Saya kepingin ngelabrak, tapi respon saya berbeda. Ketika sepeda motor itu membeli bahan bakar dan begitu lama, saya turun dari mobil. Saya bilang, Pak, apa yang bisa saya bantu? Apakah ada permasalahan? Oh, signal saya buruk ini. Saya membayar harus pakai signal. Maaf ya, maaf ya. Lalu saya bertanya kepada kasirnya, Mbak bagaimana kalau saya membayar duluan? Oh enggak bisa, karena ini sudah kadung di print. Sudah, enggak pakai ngomong banyak. Pak, izinkan saya bayari Bapak ya. Sudah, selesai. Keluar dari tempat itu, saya sudah melakukan satu kebaikan. Walaupun sangat kecil, receh, remeh. Tapi saya percaya yang remeh-remeh ketika kita lakukan lama-lama itu menjadi persembahan yang bau harum di hadapan Tuhan. Respon hati kita ini penting loh. Menunjukkan siapa kita. Jangan sampai sifat-sifat buruk kita wariskan kepada anak-anak yang kita cintai. Di mana dunia ini semakin lama semakin jahat. Bayangkan seorang ayah yang pemarah mengajari anak-anaknya untuk ngelabrak segala sesuatu. Bayangkan seorang ibu pemarah yang ngajari anak yang ngelabrak segala sesuatu. Dunia bukan bertambah baik. Dunia bertambah buruk. Lalu anak kita memaki-maki temannya di sosial media. Ujung-ujungnya pidana. Dan kita tidak memberikan buah yang baik untuk mereka lihat dan contoh di dalam kehidupan kita. Anak-anak itu bisa terlihat problem solvingnya. Walaupun tidak semuanya ya. Ketika mereka memiliki orang tua yang gak bisa memberikan problem solving, mereka cenderung gak bisa mengatasi persoalan sendiri. Hati-hati sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika anak kita sehat, baik-baik saja, mengucap syukur. Jangan iri dengan satu kejadian di matamu yang belum tentu kejadiannya seperti yang kamu pikirkan. Saya kadang mau berdoa buat orang-orang yang suka iri hati. Enak ya, antar jemput di bawah suster. Antar jemput itu ya, waduh supirnya ngangkat, dasar anak manja. Mau jadi seperti anak ini? Beberapa tahun yang lalu ada anak leukemia, kanker darah. Mereka terpaksa harus mendapat perawatan ekstra. Dan ketika ada seseorang yang berkata, enak ya, dalam hati saya, mau gak anakmu seperti itu? Kamu dapat mobil, Alphard, ya, dapat sopir tapi anakmu leukemia, mau gak? Jadi hati-hati dengan hati kita, pikiran kita. Anak sekolah minggu pun tahu. Hati-hati gunakan matamu, tak culek, tak culek. Hati-hati gunakan mulutmu, tak bungkem, tak bungkem. Tuhan Yesus melihat apa yang kita perbuat. Hati-hati gunakan matamu, ya kan? Matamu itu yang lembut, jangan matamu, ya. Karena matamu yang keras itu mengumpat. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mendapat sebuah berita singkat waktu saya merenungkan firman Tuhan. Indonesia viral di luar negeri. Bangga banget. Tapi setelah saya baca beritanya, saya nggak jadi bangga. Ada kejadian sepak bola Persebaya melawan Arema. Dan di stadion Arema itu mereka terjadi sebuah kekacauan. Saya tidak tahu penyebabnya, saya juga tidak menghakimi. Tetapi intinya 127 orang meninggal dunia. 127 orang itu nyawa. Dan mungkin ada anak Tuhan di dalamnya.
Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan ini melebihi tragedi sepak bola di Inggris. Indonesia tidak boleh bangga dengan hal-hal seperti itu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penyebabnya adalah tidak terima kalah. Padahal pertandingan itu untuk menjunjung tinggi sportivitas. Kalah ya kalah, menang ya menang. Ada enggak ibu-ibu, bapak-bapak lomba Rikom kalah langsung tawuran? Oh gak bisa, tumpengku ini yang paling bagus. Akhirnya dilempar tumpengnya. Kita juga gak terima, lempar cawannya, lempar-lemparan. Pernah gak kejadian seperti itu? Atau jangan-jangan karena di dalam kekurungan rumah Tuhan kita gak bebas. Tapi kalau lomba 17 Agustusan, bagiak kelempar. Wis pokoknya sepatu dilempar, tas dilempar, lalu diminta balik karena mahal. Nah, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita seperti itu kadang. Kita menjadi orang-orang rohani ketika di rumah Tuhan. Saat saya sombong sekali, zaman-zaman dulu, zaman-zaman KKR penyembuhan. Gimana gak sombong men? Orang buta matanya hilang, muncul kembali di depan mata saya. Matanya yang putih itu balik. Seret. Wih, dahsyat. Padahal saya gak yakin loh. Tapi kok bisa ya? Gitu ya. Apabila yakin didoakan. Kok bisa ya? Wih, dahsyat. Terus orang yang lumpuh berjalan. Kalau orang lumpuh mendengar sudah biasa. Tapi ini orang lumpuh berjalan di depan mata saya. KKR demi KKR. Siaran radio dengan siaran radio. Orang yang sudah meninggal dunia bangkit kembali. Oh dahsyat ya. Padahal yang doain ini baru lulus kuliah. Anak-anaknya juga anak-anak kuliah semua. Tapi ada tinggi hati tersembunyi. Dan Tuhan tahu itu. Di dalam hati saya muncul sebuah statement yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau gak ada aku, gak mungkin seperti ini. Iblisnya keluar. Kenapa yang terjadi? Saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya telungkup di hadapan Tuhan. Tidak ada hadirat Tuhan. Saya bingung. Kenapa langit jadi tembaga Tuhan? Aku butuh hadirat-Mu. Lalu Tuhan berkata, karena kamu merasa bisa kan? Lakukan sendiri. Lakukan sendiri. Sejak saat itu saya tidak merasakan penyertaan Tuhan lagi. Saya berdoa. Tapi tidak ada penyertaan Tuhan lagi. Sampai suatu saat Tuhan berkata, belajar rendah hati. Loh Tuhan, posisi saya ini owner perusahaan loh Tuhan. Belajar rendah hati tidak mau Tuhan. Oh dari kuliah saya rendah hati terus. Dari kos saya rendah hati terus. Ngomong sama ibu kos, Bu sorry ya bulanannya telat. Ini saatnya saya unjuk gigi Tuhan. Walaupun gigi saya nggak rata. Saya mau unjuk gigi pokoknya. Tuhan berkata, nak kamu sudah sangat sombong. Kamu tidak boleh melakukan pelayanan itu lagi 14 tahun. Apa? 14 tahun. Waduh Eman ini momentum ini. Lagi viral-viralnya ini. Ini momentum. Indonesia kan ada dua kan. Viral baik, viral buruk sama-sama terkenal. Ya kan? Ada orang yang sama-sama pokoknya dibuat viral yang buruk pokoknya terkenal. Tapi Tuhan enggak. Oke Tuhan, aku mau melayani. Melayanimu di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Saya mau Tuhan. Di gereja mana? Saya mau. Nggak usah di gereja. Kamu di gereja jadi malaikat kok. Oh ya Tuhan? Di mana? Di marketplace. Biasa Tuhan. Saya punya perusahaan Tuhan di marketplace. Nggak. Di mana? Tapi satu syaratnya. Nggak boleh terima apapun. Oke? Saya bisa hidup dari perusahaan saya. Yang kedua syaratnya apa? 14 tahun loh ya. Syaratnya apa Tuhan? Belajar jadi pelayanan penerima tamu
dan penerima telepon. Apa? Dalam nama Yesus, ini bukan suaramu. Ini pasti suara iblis yang hendak merendahkan hati orang percaya. Tidak benar ini. Tapi Tuhan berkata, tidak. Kamu harus belajar rendah hati. Dan kamu akan belajar mengerti sifat manusia dan kehidupan manusia dengan pelayanan kamu. Dan kamu belajar mendoakan mereka tanpa sakit hati. Ketika kamu dicurigai, belajar mendoakan. Ketika kamu difitnah, kamu belajar mengasihi. Awal melayani itu air mata. Ketika kita bekerja di marketplace, berhadapan dengan barang. Kualitas barang kita selesai bagus, oke, sempurna. Tidak ada problem, orang suka sama kita. Tapi ketika Anda melayani orang itu harus telepon. Ada orang yang telepon sama saya sampai jam 2 pagi. Tidak tahu, Pak, saya kalau ngobrol sama Bapak kok enak ya. Oh iya, iya bisa saya bantu gitu ya. Seperti itu awal-awal pelayanan saya. Dia cerita tentang anaknya yang kena game. Dia cerita tentang apa. Dan akhirnya, Bu, saya mau doakan ya, saya doakan. Tapi pelan tapi pasti, saya percaya itu artinya ditanam di rumah Tuhan. Kamu tahu ditanam di rumah Tuhan pohon. Pernah enggak pohon petaninya kasihan? Padi, kasihan banget ya kamu kepanasan, dipayungi. Pernah lihat? Itu petani yang sedang kena gangguan mental. Wisana ya, pohon manggaku mau berbuah. Saya bikinkan terap. Tidak usah kena hujan, tidak usah kena angin. Tidak lama pohon itu akan mati dan tidak menghasilkan buah. Tetapi ketika kita ditanam di rumah Tuhan, ada badai, ada hujan angin ribut, akarnya akan semakin kuat ke dalam dan menjadikan pohon itu kokoh, berbuah lebat dan sampai pada masa tuanya pun menghasilkan buah yang begitu besar. Siapa yang mau ditanam di rumah Tuhan? Angkat tangan. Aku mau. Tapi Pak Pendeta, definisi besar itu buahnya ya, bukan badan ya. Ya, itu buahnya. Haleluya. Jangan sensitif dengan badan ya. Tuhan bisa pakai semuanya. Amin. Daud kecil. Haleluya. Petrus itu badannya gede. Amin. Baik kecil atau gede, Tuhan tetap bisa pakai. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya juga mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal. Amsal 18 ayat yang pertama. Kita belajar ditanam di rumah Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik. Yang berikutnya kita belajar. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Anda tahu arti ayat ini? Orang yang menyendiri, ya. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Pernah tidak berjumpa dengan orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit tidak puas. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, ketika seseorang yang mudah marah, setiap pertimbangan itu terasa gelisah, tidak percaya diri, berarti dia termasuk orang penyendiri. Artinya dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dia selalu merasa takut gagal di dalam setiap langkah yang seharusnya dia tahu bahwa Tuhan menuntun hidup orang-orang yang berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, dia nggak akan sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang tangannya.
Tetapi orang ini selalu gelisah di dalam semua pertimbangan dan jalan-jalannya. Karena dia penyendiri, berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia tidak melibatkan Tuhan di dalam semua perencanaan. Oleh karena itu dia bukan pohon yang ditanam, melainkan pohon yang dicangkokkan terus menerus dan akhirnya mati. Dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan jelas-jelas berkata, orang penyendiri yang suka dengan mimpinya sendiri, yang suka dengan visinya sendiri, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Artinya apa? Dia tidak mau tahu pertimbangan orang lain. Yang penting aku mengerjakan mimpiku. Dunia sangat singkat dan sementara. Saya tidak terasa anak saya sudah SMA. Kemarin saya merenung, lihat di Pigora. Kecil ya dulu ya. Sekarang gede ya. Waktu begitu cepat. Tanpa terasa itu sudah besar. Kebanggaan saya apa? Kalau saya memberikan warisan rohani kepada mereka. Bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang berkuasa. Satu-satunya penolong dan penopang hidup kita. Kita nggak bisa memberikan harta warisan apapun. Anak kita salah langkah sedikit, uang ratusan miliar bisa melayang. Salah investasi, ikut trading yang salah, ikut trading yang ilegal, uang dalam sekejap MM-an melayang. Ikut judi online tidak salah. Ya salah. Tidak salah diaminin. Yes, ini kemarin aku baru ikut. Tidak salah tak kamu gitu ya. Nah sidang jemaat, ikut judi online. Pokoknya dia ikut kepleset. Uang tabungan MM-an bisa melayang dalam waktu cuma 1 jam. Tetapi kalau kita mewarisi mereka takut akan Tuhan. Mereka akan berbuah sampai pada masa tuanya. Mereka akan berbuah sampai pada musimnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah engkau termasuk orang yang suka dengan mimpi dan visimu sendiri? Hati-hati, kamu akan meledak di dalam semua pertimbangan-pertimbangan dari orang lain. Dan engkau akan selalu tidak dipuaskan di semua langkahmu. Kamu mendapatkan mimpi ini. Kamu mencapai kekayaan sekian. Mencapai kekayaan sekian lagi. Tetapi semuanya itu tidak akan memuaskan hatimu. Kamu mencari harta. Tapi tidak bertambah banyak. Kamu mencari harta. Tapi hatimu tidak kunjung disenangkan. Kenapa? Karena dia tidak tertanam. Dia suka dengan mimpinya sendiri. Dia suka dengan visinya sendiri. Dan berikutnya, saya bukakan firman Tuhan di dalam Kejadian. Haleluya. Kejadian 4. Ini berbicara kisah Kain dan Habel. Kita sudah tahu Kain adalah seorang pedagang kain dan Habel adalah seorang pedagang hebel atau batu bangunan. Betul? Ya, puji Tuhan, Anda masih ikut sekolah minggu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan, saya lompat saja di dalam Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sekali lagi, muram. Kau tahu, kita lompat di ayat ketiga.
Setelah beberapa waktu, mundur ke ayat ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Apa bedanya? Sebagian, yang satu yang sulung. Kuantitasnya lebih banyak Kain loh. Kalau dijejer, dipersembahkan, ini padi, bayam, jagung, lombok hijau, semuanya dipersembahkan. Emangnya pedagang pasar kalian, enggak ya? Jadi dipersembahkan. Yang satunya mempersembahkan yang sulung. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Apakah Tuhan melihat jumlah? Apa Tuhan rakus dalam tanda kutip akan lemak? Bukan. Ini berbicara tentang respek kita terhadap Tuhan. Hati kita terhadap Tuhan. Kain mempersembahkan sesuatu tidak dengan segenap hatinya. Ia mempersembahkan sesuatu karena Taurat. Karena ya aku disuruh papa mamaku mempersembahkan sama Tuhan. Kalau ada sekolah minggu ngedar uang persembahan kasih. Itulah Kristen kejadian alias jadi-jadian. Tetapi yang satu lagi mempersembahkan yang terbaik. Sekali lagi ini tidak berbicara uang, tidak berbicara kualitas yang banyak, kuantitas yang banyak maksud saya. Tapi ini berbicara kualitas hatinya di hadapan Tuhan. Habel mempersembahkan kambing domba yang sulung, yang terbaik. Kamu tahu, masih tidak nangkep? Sorry. Dia mempersembahkan kunci usahanya. Yang tidak mungkin bisa berusaha lagi. Kenapa? Karena yang dipersembahkan ini pejantan tangguh. Dia mempersembahkan domba jantan. Di mana kalau itu udah mati, mana bisa betina-betinanya punya anak. Zaman dulu belum ada bayi tabung. Zaman dulu tidak ada yang lain-lain. Dia mempersembahkan kuncinya. Pernah enggak? Kamu adalah seorang, mohon maaf, driver dari online. Kekuatan usahamu dari mana sih? Skillmu driver? Ya. Yang kedua apa? Mobil. Kalau mobil itu hilang atau diberikan kepada orang, kamu bisa berusaha enggak? Enggak. Tapi Habel ini khotbah tentang isi hati Tuhan loh ya. Bukan berbondong-bondong nanti ngasih uang persembahan lebih enggak diterima Tuhan. Saya bukan tipikal pengkhotbah ngompor-ngompori orang perpuluhan semakin banyak. Sorry, gereja butuh uang. Tapi gereja enggak butuh uang yang dipersembahkan dengan sia-sia. Tuhan enggak butuh uangmu. Tuhan butuh hatimu. Haleluya. Dia mempersembahkan kunci usahanya. Ketika saya baca ini hati saya hancur. Tuhan bilang, mau gak engkau mempersembahkan hidupmu total buat aku. Loh Tuhan, aku ini bukan anak orang kaya Tuhan. Aku bangun perusahaan itu dari nol Tuhan, dari nol. Sekarang kuncinya di saya Tuhan. Kalau saya pergi dari perusahaan itu, bangkrutlah perusahaan itu. Tetapi
Engkau meminta saya Tuhan yang benar aja. Saya sudah sumbang aja Tuhan. Sumbang aja Tuhan. Lebih besar saya akan gaji pendeta Tuhan. Mereka akan tidur dengan nyenyak. Mereka akan tidur di hotel berbintang-bintang alian alam terbuka. Tuhan pokoknya saya akan mempersembahkan segala sesuatunya Tuhan. Tapi jangan hak saya Tuhan. No. Tapi Tuhan berkata, aku menerima persembahan Habel bukan karena dombanya. Tapi dia memberikan kunci hatinya kepada Tuhan. Kamu udah tahu? Zaman kita bikin radio. Mahasiswa masih berapa gelintir, masih lucu-lucu. Kita pengen punya radio rohani kan? Saya terharu sekali. Ada yang ngasih cincin, ngasih emas, seperti itu. Walaupun ada yang tembaga sih, tapi tidak masalah. Gitu ya, seperti itu, cincin, emas, dan yang lain-lain. Seperti itu dibelikan, kita harus mendirikan radio. Padahal nggak dimotivasi apapun. Mereka dengan senang hati, mereka dengan rela. Bahkan saya percaya ada beberapa di antara mereka bahkan memberikan kunci usahanya. Sampai saya pikir, bodoh orang ini. Tapi Tuhan melihat hati. Kalau Habel masih hidup, apakah dia tidak akan diberkati Tuhan? Tuhan akan memberkati dia dengan limpah-limpahnya. Apakah kau sudah memberikan kunci hatimu sama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan? Apakah kau mengajarkan kepada anak-anakmu, berikan seluruh hatimu kepada Tuhan? Ketika saya memberikan seluruh hati saya sama Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah salah. Saya bukan orang yang kaya raya. Tetapi saya tidak pernah melihat Tuhan melepaskan pemeliharaannya di dalam kehidupan saya. Dia adalah Allah yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Setelah engkau ditanam sama Tuhan, kamu tetap tinggal di dalam rumah Tuhan. Jangan pindah-pindah. Karena itu kunci hatimu sudah kau berikan kepada Tuhan. Dahsyat. Orang yang memberikan kunci hatinya kepada Tuhan luar biasa. Ada satu lagu yang ditulis oleh Dr. Stephen Tong yang sangat memberkati saya juga. Kemana saja ku telah setia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan memikul salibmu, ku mau cinta yang dicintahu. Saya percaya, saya dilahirkan dari keluarga reform. Saya mengalami pengalaman-pengalaman karismatik Pantai Kosta di dekat-dekat sini loh. Di gereja dekat-dekat sini. Saya bertumbuh di dalam dua aliran. Tapi saya percaya Tuhan mencintai dua aliran itu. Saya kadang bingung. Ketika saya di sebuah aliran. Kok gak ada bahasa rohnya ya? Itu gereja apa kuburan? Lalu pergi ke gerejanya ibu saya. Hati-hati, di situ ada roh setan di balik semuanya itu. Loh yang benar yang mana sih? Saya merasakan dua-duanya ada Tuhan kok. Ini soal cara. Ada orang yang suka keheningan, berdoa di dalam keheningan. Ada yang suka belajar sambil nyetel lagu. Saya bisa belajar dengan nyetel lagu, tapi kadang saya nggak bisa belajar kalau ada orang yang nyetel lagu. Egois kan? Kalau lagu saya bisa, kalau lagunya orang lain kepingin tutup itu, tutup. Ini sudah ngulang beberapa kali ini, ya tutup itu lagu itu. Ini soal selera. Merasakan hadirat Tuhan dalam keheningan atau sorak-sorai dan Tuhan hadir di kedua-duanya. Oleh karena itu saya mengerti isi daripada pengajaran keduanya. Tidak ada kesesatan sama sekali. Itu hanya perbedaan cara pandang dan saya sudah mudeng cara pandang itu. Dan sudah selesai sebenarnya.
Tetapi banyak orang yang mencari persoalan yang dicari-cari. Repot. Lah kalau gitu gak akan selesai-selesai. Alkitabnya sama, tapi cara pandang terhadap membaca Alkitabnya memang sedikit berbeda. Tetapi Alkitabnya sama. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk memperkaya kemuliaannya. Ya, perbedaan bukan untuk menghancurkan nama Tuhan, justru memperkaya kemuliaan Tuhan. Luar biasa Yesus Tuhan kita, amin. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan university. Oh pikir gereja ini kayaknya enggak lah ya, seperti itu. Kayaknya gedung sendiri belum punya, kayaknya juga enggak. Sebagian besar keluarga muda, sebagian besar juga anak-anak muda, kayaknya juga enggak sih. Tetapi apa yang terjadi? Saya percaya Tuhan memberikan sebuah mimpi. Tuhan berkata, begitu banyak anak-anak yang dicemarkan oleh dunia ini. Tadi saya baru marahin anak saya yang kecil. Ya. Ketika dibadukan, dia berkata, anjim. Hah? Anaknya pendeta loh. Ini anaknya pendeta loh. Kamu tahu dari mana? Apa sih artinya? Ternyata gak tahu, beneran gak tahu artinya. Loh itu bahasa kotor, itu gak baik. Apa maksudnya? Ya kan? Aduh, nanti kalau didengar anaknya siapa? Waduh. Saya malu gak mau gitu ya seperti itu. Tapi itu terjadi. Loh, anak ini ternyata mudah meniru. Ketika saya menjemput anak saya. Ada seorang cowok yang tiba-tiba mohon maaf ya. Tangannya di jari tengah gini. Saya tiba-tiba lempit jari tengahnya ini. Kamu tahu ini artinya apa? Enggak tahu. Mereka kekurangan sumber informasi karena orang tuanya gak ngajari. Saya langsung ngajari. Anjim itu anjing. Itu bahasa kekinian. Ya kan. Untung anak saya gak bilang. Tapi anjing itu kan lucu. Waduh. Ini berantem banget ini nanti gitu ya. Seperti itu. Tapi itu apa? Oh gitu ya. Iya gak boleh ngomong gitu lagi ya. Kita ini kalau pergi menghampiri orang-orang yang di pinggir jalan, shalom, Tuhan memberkati, itu rasanya bibir keluh. Tapi kalau mengumpat kok gampang. Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda, seringkali umpatan-umpatan itu dari rasa ketidaktahuan. Umpatan yang paling populer di Surabaya, yang saya juga baru ngerti beberapa tahun yang lalu, walaupun saya orang Surabaya asli, adalah JAN. Tahu kan? Kamu lanjutin, kamu yang bersalah di hadapan Tuhan. Tapi saya bingung. Kenapa umpatan itu bisa disebut umpatan? Asalnya dari mana? Ternyata ada sejarahnya. Itu ternyata merek tanknya Jepang dan Belanda. Ketika dia lewati perkampungan-perkampungan, ya kan, orang Belanda itu selalu berkata seperti itu. Sebenarnya awalnya ini merek atau hanya berbicara tentang tank. Tapi apa yang terjadi? Karena kebencian melihat orang Belanda dibalas dia. Sebenarnya dari asal suku katanya itu bukan mengumpat, tapi itu merek tank. Tetapi sudah menjadi rahasia umum kalau itu menjadi umpatan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang anak-anak kita perlu dibukakan akan kebenaran ini gak baik. Saya paling susah kalau anak saya ngobrol pakai bahasa Inggris. Udah Inggrisnya pas-pasan, ngomongnya cacicus gitu ya. Saya dirasani juga gak ngerti. Saya gak ngomong bahasa Indonesia baik dan benar gitu ya. Seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Saya perlu mengerti kehidupan anak-anak. Saya perlu mengerti kehidupan remaja. Mereka itu gampang belajar. Beberapa waktu yang lalu ada yang konseling. Aduh Pak. Ya kan saya mau Pak.
Saya mau Pak, saya mau ke Surabaya nanti ketemu sama Bapak. Nanti biar sekolah ya Pak ya di sana ya. Ya, kenapa? Waduh di kota saya Pak. Aduh anak saya yang baru masuk SD Pak, masuk SMP Pak. Kebun binatang semua yang keluar. Mamanya loh dibilang anjim. Kurang ajar enggak? Ya kan. Terus mamanya dibilang pakai jari tengah. Bu, mau tak gonting itu tangannya Pak gitu ya. Bener Pak, mau tak gonting aja tangannya Pak. Lalu saya ceritakan ke anak-anak saya. Jari tengah itu sebenarnya itu mengumpat. Itu membentuk alat kelamin pria, mohon maaf. Dan itu tidak layak, itu tidak senonoh. Karena banyak yang gak ngerti artinya. Lucu kan, itu sebenarnya umpatan pria buat wanita. Ya, tapi wanita-wanita lucu. Dia juga melakukan jari tengah. Lah padahal, ini kan kelamin pria. Lah lucu kan? Dan mereka ini sudah dirusak oleh zaman loh. Ini era informasi. Bentengnya adalah keluarga. Kalau keluarganya juga pengumpat, habis semuanya. Mulai sekarang diganti. Keserempet mobil. Shalom. Amin. Ya kan? Ada orang depan gitu ya. Yang tidak berpindah-pindah, bel dibunyi. Haleluya Pak, haleluya. Ya, gak apa-apa diganti. Supaya apa? Hidup kita ini penuh dengan puji-pujian. Kok ngumpat aja. Ingat, sekali kita mengumpat, itu lebih cepat melekatnya di otak daripada tidak mengumpat. Daripada mengucap syukur. Kamu mengucap syukur 1000 bahasa. Tapi mengumpat satu yang tertanam bukan ucapan syukur. Karena itu cara iblis merusak kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bentengi anak-anak kita. Guru-guru, bentengi anak-anak didikmu dengan kata-kata gak usah sungkan-sungkan. Jelaskan artinya. Atau guru-guru ini juga agak gimana-gimana gitu ya. Ketinggalan zaman. Ya ada loh guru yang ketinggalan zaman. Apa sih Pak? Anjim itu kan gak apa-apa toh Pak. Ya apa sih? Ya kan anjim itu ya bahasa gaul seperti itu ya. Oh saya pikir pinjam Pak, ngawur aja gitu ya. Apalagi kalau guru-guru dari luar daerah gak ngerti Surabaya, dijadikan bulan-bulanan. Saya pernah punya teman kuliah dari luar pulau ke Surabaya, dijadikan bulan-bulanan. Mau pecel sak pincuk. Apa itu pincuk? Pincuk itu adalah sebuah bahasa pokoknya dibuat guyonan. Ya. Terus waktu itu ada teman datang gitu ya seperti itu. Kalau salam di rumah di kota Surabaya itu harus pakai nama JAN. Itu artinya salam sukacita. Dia selalu seperti itu. Ketemu orang ngomong gini loh. Saya bilang, loh kamu tahu tak itu artinya apa? Salam sukacita. Aduh ya ampun Tuhan Yesus. Kadang orang-orang ini keterlaluan loh. Ya salam sukacita dari Hong Kong. Itu ngawur itu gitu ya. Nah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kain memberikan sebagian dari hatinya. Habel memberikan seluruh isi hatinya. Dan apa yang terjadi di sini? Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, ingat, Kain tidak sedang perawatan wajah, whitening sehingga mukanya merah semua. Ini benar-benar marah ini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan itu sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Wow, ini firman yang luar biasa. Setiap hari kita harus berbuat kebaikan. Saya ajarkan kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Minimal berbuatlah 1 sampai 3 kebaikan. Selebihnya kejahatan. Ya enggak.
Ini gimana sih anak-anak ini gitu ya, seperti itu. Jadi ada yang masih gak rela untuk berbuat baik. Buat kebaikan. Contoh, ada beli nasi bungkus. Saya orang yang sederhana kok, makanannya murah-murah kok. 6.000 perak, kadang kalau lapar dari mobil ngambil. Saya terbiasa gaya hidup sederhana. Kadang gak ada kembali Pak, udah ambil. Tidak apa-apa, senang orangnya, saya juga ikut senang. Setelah saya buka, ayamnya tinggal tulang belulang, hati saya muram. Enggak, saya tetap senang. Ya, hati saya tetap senang. Saya berkata, aduh gak dapat yang baik, tapi gak apa-apa. Saya tetap bersuka cita. Berbuat kebaikan yang kedua. Kadang hal yang menjengkelkan ketika di minimarket, yaitu tidak ada kembalian, betul? Boleh gak saya donasikan? Kadang kalau kita cuma beli teh, donasinya sampai 800 rupiah. Melebihi dari nilai teh itu marah gak? Saya bilang, kalau saya beli 100.000 donasi 100 rupiah, 300 rupiah enggak apa-apa. Ini belinya gak sampai 5.000 perak kok donasinya sampai segini ya. Tapi Tuhan ingetin, udahlah berbagi kebaikan. Kamu ngasih uang segitu gak bakal bangkrut kok. Ini bukan soal bangkrut Tuhan. Ini soal integritas. Wes gitu ya, seperti itu. Ini repot ngomong sama orang seperti ini. Rendah hatilah. Dan saya, oh ya udah nggak apa-apa. Hidupmu akan lebih baik kok. Tapi kalau kamu buat dosa, berbuat yang tidak nyaman, hatimu muram, dosa itu sangat menggoda kamu. Dosa itu akan menari-nari seperti tarian di TikTok yang gini-gini seperti itu. Dia akan menggoda di depan matamu. Dia tunggu waktunya saja. Kamu buat kejahatan. Kamu habisin temanmu, habisin saudaramu. Tapi Tuhan berkata, hendaklah kamu berkuasa atasnya. Haleluya. Apakah kita mau berkuasa atas dosa-dosa kita? Saya percaya Tuhan akan memberikan pengurapan yang luar biasa. Ini sudah detik-detik terakhir. Pemain musik maju ke depan. Ya, pemain musik maju ke depan. Penari flag boleh, nggak apa-apa seperti itu. Ini asik ya bajunya penari flag seperti zaman-zaman dulu. Ya, ada salib seperti pasukan-pasukan Roma zaman dulu. Tapi jangan pakai warna putih ya, karena itu PMI, Palang Merah Indonesia. Haleluya. Jadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kata Kain kepada Habel, adiknya. Loh ini udah dapat peringatan dari Tuhan loh. Kuasai hatimu. Jangan bertindak yang tidak pantas. Tuhan udah kasih peringatan loh. Jangan bilang Tuhan udah kasih peringatan. Itu akan menggoda kamu. Berkuasalah. Berkuasalah. Mau marah, berkuasalah. Jangan meledak. Ketika engkau meledak, kamu akan menghancurkan banyak orang. Ayo berkuasalah, berkuasalah. Oh, gak bisa. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan, kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Dan ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Ini pasal pembunuhan berencana. Ya, tidak ada penangguhan penahanan sama sekali. Nah, oleh karena itu, ya, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ada orang yang belasan tahun yang lalu berusaha. Dia buka toko kelontong. Toko kelontongnya dijarah. Dia buka apapun selalu gagal. Dia tidak pernah bisa menikmati bagian dari berkat-berkat Tuhan. Walaupun orang itu baik. Tapi sayangnya dia belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Saya bilang sama dia. Dia minta didoakan. Saya bilang sama dia. Kalau engkau
tidak kenal Yesus sungguh-sungguh, cuma sekedar ke gereja, maka hukummu adalah hukum tabur tuai. Tetapi kalau engkau ikut Yesus, kamu hukummu adalah hukum anugerah. Dosa dan pelanggaranmu tidak diingat-ingat lagi. Usahamu terkutuk. Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Karena orang tuamu hartanya berasal dari sebuah gunung titik-titik. Dan itu pesugihan. Dan itu darah. Kamu mengusahakan apapun sesuai firman Tuhan tidak akan bisa berhasil. Jadi dia ngumpulin banyak. Beli mobil. Mobilnya kecelakaan. Mobilnya kecelakaan. Seperti itu. Dia ngumpulin apa? Selalu gagal. Awalnya naik terus turun. Dan itu terjadi 1 tahun naik lalu hilang. Ini ada something yang wrong ini. Saya mau kasih tahu bahwa kamu hidup di dalam kutuk. Mau bebas dari kutuk? Ya, ikut Yesus. Perlahan tapi pasti hidupnya mulai berubah. Tanah yang tadinya seperti tanah darah yang mengangakan lahannya ketika masuk di dalamnya itu tidak menghasilkan, mulai menghasilkan. Karena itu hukum anugerah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah usahamu selalu hancur? Apakah engkau termasuk orang yang ngumpulin banyak, hilang? Ngumpulin banyak, hilang. Doa, hati-hati. Siapa tahu ada kutuk warisan yang perlu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu cerita lagi dan saya akan tutup. Ada seorang orang tua. Ini anaknya banyak, sekitar 10 kalau tidak salah. Waktu orang tua ini mau meninggal. Ya, sudah masih bisa bicara. Anak-anaknya ini, rebutan warisan. Papanya nggak diperhatikan tapi ngomong. Sebelum kamu pergi, kurang ajar anak-anak seperti ini. Ya, aku tuh pingin warisan, gini, ini hotelmu, bla 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 bla. Saking marahnya papanya dan sedih dengan berlinang air mata dia berkata, kalian yang menikmati hasil pembagianku, kamu gak akan berbahagia. Betul, anak-anaknya gak pernah bahagia. Sampai akhirnya ada satu anak menyesal, berdoa, meminta pemulihan dari Tuhan. Barulah pemulihan itu terjadi. Hati-hati. Oleh karena itu, yang terakhir, ya, pemain musik aja. Saya nggak bisa worship leader sendirian loh. Suara saya kadang serak-serak, kadang juga serak-serak indah, serak-serak tidak berbentuk kadang. Oke, ya. Dikatakan di sini, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu akan memberikan hasil sepeningnya lagi padamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan penggembara di bumi. Katakan kepada Tuhan, hukumanku lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Aku tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan penggembara. Barang siapa yang bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Orang yang diliputi rasa bersalah selalu curiga. Curiga di sekelilingnya akan membunuh dia. Dipikir membunuh itu tidak butuh usaha, kegantengan apa kamu. Tapi Kain seperti itu, dia diliputi rasa bersalah. Jangan-jangan nanti aku dikutuk lagi. Jangan-jangan kalau aku berusaha nanti aku diginiin lagi. Orang yang diliputi rasa bersalah tidak akan bahagia hidupnya. Oleh karena itu serahkan kunci hatimu sama Tuhan. Hari ini juga kamu kasih kunci hatimu sama Tuhan. Ya, seluruhnya. Untuk Tuhan kelola. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah Tuhan kemenangan kami. Tuhan perisai kami. Tuhan kekuatan kami. Kami percaya perlindunganmu sempurna. Kuasamu tidak terbantahkan lagi. Kami percaya kasih-Mu itu besar dan luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau tidak bercacat bercara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan.
Yang pertama, bersediakah Anda untuk ditanam di dalam bait suci-Nya Tuhan? Yang kedua, jangan izinkan pertimbangan dan mimpi pribadimu mempengaruhi engkau. Tetapi bersekutulah dengan Tuhan untuk mengerti kehendak-Nya yang sempurna. Yang ketiga, sudahkah Anda memberikan semua kunci hati Anda kepada Tuhan? Seperti Habel memberikan semuanya kepada Tuhan. Untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan kelola. Bakatmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupmu untuk keluarga, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Diberkati engkau, diberkati anak-anakmu, diberkati seluruh hidupmu, diberkati anak cucumu. Engkau akan menjadi kepala, engkau akan menjadi orang yang berdampak. Diberkati istrimu, diberkati suamimu, diberkati orang tuamu, diberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan memerintahkan berkat ke sana. Dan Tuhan memerintahkan dari janggut dan jubahnya turun. Dia akan memberkatimu berlimpah-limpah. Kami percaya perjanjian Tuhan itu sungguh sempurna. Kami percaya Tuhan, terpujilah namamu. Kami percaya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kehidupanmu sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya engkau diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terpujilah nama Tuhan.